ini adalah orang yang sering puasa, sering sholat, dan banyak juga sodakohnya. Walakinnahu, akan tetapi dia kana yusiru zaujatahu ala ummi. Dia lebih mengedepankan istrinya dibandingkan dengan ibunya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam hadara dafnah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hadir kepada pemakamannya. Summa qala wa huwa ala syafiri qabrih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di bibir daripada pemakaman orang itu tadi. Ya ma'syaral muhajirin wal ansar. Nabi berteriak kepada semua para sahabat, wahai muhajir, wahai ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi, siapa orangnya yang mengedepankan istrinya di atas ibunya, fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mendahulukan istrinya, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya manusia seluruhnya. Lam yakbalullahu minhu sirfan wala adlan. Allah Ta'ala tidak akan menerima dari orang yang mendahulukan istrinya dibandingkan dengan ibunya, baik daripada sirfannya, sirfan amalan sunnah, wala adlan, dan amalan wajibnya, illa ayyatuba ilallahi azza wa jal, kecuali kalau dia memang bertaubat kepada Allah Ta'ala, wa yuhsinu ilaiha, wa yuhsina ilaiha, dan dia berbuat baik kepada ibunya, wa yatluba ridaha, kecuali lagi kalau dia meminta ridho kepada ibunya. Faradiyallahu faridallah firidal walidain wa suhtuhu fi suhtihima. Ingat kata Nabi SAW, ridha Allah berada kepada ridha orang tua, kedua orang tua, dan murkanya Allah Ta'ala berada kepada murka kedua orang tua, ya. Nah, jadi kejadian ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya kita dianjurkan untuk senantiasa selalu mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan orang tua dibandingkan dengan istri kita. Jadi dahulukan dulu orang tuanya, setelah orang tua baru istrinya. Jadi kadang di antara kita itu keliru karena terlalu fokus untuk membahagiakan istri dan anak sehingga lupa untuk membahagiakan orang tuanya. Padahal orang tua dulu saat akan menyenangkan kita itu mereka mengorbankan yang lainnya, bahkan dirinya sendiri kadang tidak dihiraukan demi kebahagiaan anaknya. Orang tua kadang mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan anak dibandingkan dengan kebutuhan dirinya sendiri. Bahkan makan pun mengedepankan anaknya. Bahkan badannya sakit pun kadang tidak diurus ketika anaknya sedang sakit. Dia lebih fokus untuk menyembuhkan anaknya dibandingkan dengan menyembuhkan dirinya sendiri. Lantas ketika kita sudah durhaka kepada orang tua, maka bersiap-siap untuk mendapatkan laknatnya Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Di sini dikatakan bahwasanya kesimpulan daripada cerita ini mengajarkan kepada kita semua, biarpun sholat 5 waktu, biarpun puasanya lengkap, biarpun sodakohnya dia itu pandai, maka kalau misalkan dia tetap durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tetaplah dia akan menjadi seorang yang bertempat di dalam neraka. Ya, kenapa demikian? Karena sebab dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Nabi SAW hampir membakar Alqamah karena sebab dia tidak jika memang tetap dia tidak dimaafkan oleh ibunya. Lantas karena sebab dimaafkan oleh ibunya lah akhirnya Alqamah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid dan menjadi pengantar wafatnya daripada Alqamah. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka dengan mengedepankan istri dan anak-anak kita. Dahulukan dulu kebutuhan orang tua. Apa yang menjadi keperluan orang tua, makannya, pakaiannya, kita penuhi dulu, baru nanti kita akan berikan kepada istri dan anak-anak kita. Nah. Karena Abdullah bin Aun radhiyallahu taala anhu barran biwalidayh
Wada'athu ummuhu yawman fi hajatin fa'ajabaha bi raf'i saut fa'ataqa dhalika al-yawma raqabatain kafaratan li raf'i sautihi ala sautiha. Ada seseorang sahabat yang bernama Abdullah bin Aun radhiyallahu taala anhu. Dia sangat berbakti kepada ibunya, Sewaktu-waktu dia dipanggil oleh ibunya untuk satu hajat, kemudian dia menjawab panggilan ibunya itu dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Karena merasa dia durhaka kepada ibunya, akhirnya dia bersedekah. Akhirnya dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab merasa berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Ini hanya menjawab dengan suara keras, bukan membentak. Bukan dengan sengaja membentak. Bayangkan kalau kita menjadi beliau, ya mungkin kita bakal lebih banyak lagi yang akan kita keluarkan sebagai tebusan karena kita durhaka kepada orang tua kita. Harusnya seperti kita ini pandai-pandai untuk bisa menjaga keadaan kita, hubungan kita dengan orang tua kita. Dan juga bagi orang tua sepantasnya, terutama di akhir zaman seperti ini, mempermudah anak-anaknya untuk berbakti. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab ini, ya, fi hadhil azmina mimma yanbaghi fi hadhil azmina allati fasha fiha al-uquq wa qalla fiha al-birru wal barrun ayyu'inu auladahum ala birrihim bil musamaha wa tarkil istiqsa'i fi talabil huquq wal qiyam bi kamalil birri. Dikatakan sepantasnya bagi para orang tua di zaman sekarang ini, dia itu untuk mempermudah anak-anaknya di dalam berbakti kepada dirinya. Dengan apa? Dengan banyak memaafkan, dengan tidak banyak menuntut kepada anak-anaknya. Kenapa? Agar anaknya itu selamat daripada apa yang diancamkan oleh Nabi Muhammad, selamat daripada apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang tua itu benar-benar menjadi seperti itu, ya, memudahkan anaknya untuk berbuat baik kepada dirinya, maka orang tua tersebut akan masuk terhadap khitab Nabi Muhammad SAW yang berbunyi rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birrihi. Maha suci Allah Ta'ala, saya doakan semoga Allah Ta'ala merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Jadi orang tua yang mempermudah anaknya untuk berbakti kepada dirinya itu oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sudah didoakan sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Ya, apa doa Nabi SAW kepadanya? Semoga Allah Ta'ala merahmati. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang tua yang mempermudah anaknya berbakti kepadanya. Dengan cara apa mempermudah anak untuk berbakti kepada orang tuanya? Tidak banyak menuntut, tidak banyak memaksa, tidak banyak meminta yang sekiranya anak mampu. Jangan sampai mengatakan hal yang tidak-tidak. Dilihat kadar anaknya mampu atau tidak. Karena kadang ada orang tua itu yang nggak mau tahu, gitu ya. Kita sebagai orang tua nggak mau tahu. Pokoknya kamu jadi anak harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nggak melihat kepada kadar kemampuan anaknya. Sehingga saat anaknya tidak mampu, maka anaknya itu akan menjadi anak yang durhaka, gitu. Saat anaknya tidak mampu untuk menuruti kemauan orang tuanya, maka anaknya akan masuk ke dalam kategori anak yang durhaka. Jadi sebagai orang tua juga harus membantu anaknya agar anaknya tidak menjadi durhaka. Gimana caranya? Ya seperti itu. Jangan memberikan tuntutan-tuntutan yang banyak kepada anak-anaknya. Permudah anaknya untuk berbakti, maka orang tua tersebut mendapatkan doa dari Nabi SAW. Rahimallahu, semoga Allah Ta'ala merahmati walidan, orang tua, a'ana, yang membantu waladahu, anaknya, ala birrihi, untuk berbakti kepada dirinya. Jadi dibantu. Kita yang masih muda juga begitu. Mulai sekarang kita belajar, ya, mulai sekarang kita camkan kepada diri kita semua untuk kita ini hanya mendidik anak saja. Jangan mengharap imbalan dari anak. Kalau kita banyak berharap ke anak, akan banyak kecewanya. Kalau kita banyak berharap kepada anak, saya pengen nanti anak saya seperti ini, agar saya begini, itu akan banyak kecewanya. Kenapa? Belum tentu anak kita itu akan baik ke kita.
bisa jadi anak kita itu lebih cinta kepada istri dan anak-anaknya dibandingkan kepada diri kita. Nah, kita sebagai orang tua cukuplah mendidik anak-anak kita itu dalam rangka apa? Mendidik titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merawat titipannya Allah Ta'ala. Ini titipannya Allah, amanah dari Allah. Allah Ta'ala menciptakan makhluk ke bumi ini untuk beribadah kepadanya. Maka aku ciptakan, aku jaga ciptaannya Allah Ta'ala ini agar nanti orang-orang itu, agar nanti anak-anakku itu akan menjadi anak-anak yang menyembah kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah anaknya menyembah Allah, bertauhid kepada Allah, kemudian menganggap Nabi Muhammad sebagai nabinya, percaya kepada Al-Qur'annya, itu sudah cukup bagi kita sebagai orang tua. Gak usah menuntut yang seperti ini, karena khawatir anak kita akan terjerumus menjadi anak yang durhaka. Ya, semoga sedikit ini bermanfaat. Insya Allah apa yang kita kaji ini benar-benar akan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua, insya Allah. Gak bisa dilihat? Sekarang. Bisa.